Halo gengs, jumpa lagi di channel KLDing. Bersama saya Lutfi Linting. Kali ini saya akan membuat Anda akan menjadi lebih bahagia. Dan semoga Anda benar-benar bahagia. Ya, karena saya akan menceritakan alur cerita film Deadpool yang kedua, yang dirilis di tahun 2018 lalu. Sehubungan dengan waktu terus berjalan dan pakai data yang hampir habis dan kopi yang sudah terlalu dingin, langsung bayo melbu mengintrone. Di awal cerita, film ini melihatkan tingkah laku Deadpool yang aneh. Dia menyalakan kompor dan rokok, serta berbaris di atas beberapa drum yang berisi bensin. Kemudian dia melemparkan rokok ke dalam drum tersebut. Kemudian drum tersebut langsung meledak. Deadpool bermaksud bunuh diri. Lalu dia menceritakan kenapa dia ingin bunuh diri. Karena 6 minggu sebelum itu, Deadpool pergi keliling dunia, tapi bukan untuk jalan-jalan. Deadpool pergi untuk membunuh para gangster dan para monster yang ganas dengan kekuatan yang dimilikinya, di mana tak ada lagi orang yang berani melawan para gangster tersebut. Deadpool menghabisi mereka semua, sampai dia bertemu salah satu penjahat yang bernama Sergi. Tapi dengan kehebatannya dia menghabisi semua anak buahnya. Tapi Sergi berhasil lolos dari kejaran Deadpool dengan masuk ke dalam ruang persembunyian. Tak lama kemudian datanglah puluhan anak buah Sergi untuk membunuh Deadpool. Dan di luar terlihat Dopinder yang sedang duduk di dalam taksi dengan setia. Dia menunggu Deadpool yang sedang beraksi. Tak lama kemudian, Deadpool meloncat ke dalam taksi lewat jendela. Seketika Dopinder pun langsung tancap gas dan kabur dengan kencangnya. Di tengah perjalanan, Dopinder curhat kepada Deadpool kalau dia sudah bosan menjadi supir taksi. Dia ingin menjadi pembunuh bayaran seperti dirinya. Mendengar hal itu, Deadpool malah memberi semangat kepada Dopinder kalau suatu saat nanti dia pasti bisa meraih keinginannya. Setelah sampai di sebuah apartemen, Deadpool lalu turun dan masuk ke dalam apartemen tersebut. Ternyata di dalam, Deadpool sudah ditunggu oleh kekasihnya yaitu Vanessa. Vanessa yang sangat rindu pun langsung melompat ke arahnya. Ternyata hari itu adalah hari anniversary mereka. Lalu mereka saling bertukar hadiah. Deadpool memberi Vanessa sebuah koin, yaitu pertanda sebuah tempat di mana mereka berkencan. Melihat hal itu, Vanessa pun terlihat bahagia. Sekarang giliran Deadpool membuka hadiahnya. Ternyata isinya adalah alat kontrasepsi Vanessa yang sudah dilepas. Karena Vanessa sudah ingin punya anak. Deadpool pun sangat senang mendengar itu. Di malam harinya, Deadpool bilang, dia takut nantinya tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya nanti. Vanessa juga bilang, hadirnya pasti akan memberi kesempatan kepada Deadpool untuk menjadi seorang yang lebih baik. Di saat mereka bingung menentukan nama anak mereka nantinya, Deadpool mendengar suara aneh. Ternyata Sergi dan anak buahnya diam-diam menyerangnya. Dengan mudahnya Deadpool melumpuhkan anak buah Sergi. Tapi Sergi berhasil menembak Vanessa tepat di jantungnya. Akhirnya Vanessa pun terjatuh dan tewas seketika. Melihat hal itu, Deadpool sangat sedih dan marah karena melihat Vanessa yang sekarat di tangannya. Lalu Deadpool mengejar Sergi yang kabur terbirit-birit, bagaikan kucing dikejar anjing. Dengan susah payah, akhirnya Deadpool mampu menangkap Sergi. Kemudian memeluk Sergi dengan pelukan hangat, sambil menggeser tubuh mereka ke tengah jalan. Akhirnya mereka pun tertabrak mobil. Beberapa hari kemudian, Deadpool menemui temannya Weasel di dalam klub, dengan wajah yang begitu sedih. Saking sedihnya, Deadpool pun sampai ngompol di celana. Dan di sana ada Dopinder yang membersihkannya. Dia sekarang bekerja di klub tersebut. Kemudian Weasel menyuruh Deadpool untuk pulang dan menenangkan diri, sekedar bersantuy. Lalu Deadpool mengenakan kostumnya, pergi menemui Al di rumahnya. Dia pun curhat pada Al. Al turut berduka cita atas kematian Vanessa. Al juga bilang pada Deadpool bahwa penderitaan mengajarkan kita akan jadi apa nantinya. Kadang begitu buruk sampai ingin mati. Namun, kita tidak akan sungguh-sungguh mensyukuri kehidupan sampai merasakan sedikit kematian. Kata-kata Al memberi inspirasi kepada Deadpool. Kemudian terlihat seperti scene awal. Deadpool yang berbaring di atas beberapa drum dan meledakkan dirinya. Tanpa disadari, dia masuk ke dimensi lain. Deadpool melihat Vanessa yang sedang duduk sendirian. Kemudian Deadpool mendekati Vanessa. Namun ada sesuatu yang menghalanginya, seperti ada dinding yang tak terlihat dan memisahkan mereka berdua.
Deadpool pun bertanya pada Vanessa, kenapa dia tak bisa mendekatinya. Lalu Vanessa mengatakan, jika hati Deadpool masih berada di tempat yang salah. Deadpool pun menjadi bingung. Lalu dia tertarik kembali ke dunia nyata. Ternyata dia belum juga mati. Kini tubuhnya dibawa oleh Colossus. Kini tubuhnya sudah mulai pulih. Colossus berniat merekrut Deadpool untuk menjadi bagian anggota X-Men. Lalu datang dua orang. Dia adalah Megasonic dan pacarnya yang bernama Yukio. Saat Colossus membacakan peraturan untuk menjadi anggota dari X-Men, ternyata Deadpool kabur menggunakan kursi roda. Lalu Colossus pun mengejarnya. Colossus juga mengatakan kalau seharusnya dia meninggalkannya saat melihat potongan tubuhnya berserakan. Namun tidak. Colossus menolong Deadpool, karena itulah gunanya teman, akan selalu ada di saat susah ataupun senang. Kemudian Deadpool mengatakan salah satu bajingan yang membunuh Vanessa, yang mana bajingan itu berhasil lolos. Kemudian Colossus menawarkan bantuan untuk melacaknya dan membawa orang itu ke pengadilan. Kemudian Deadpool mengatakan kalau orang itu adalah dirinya. Dia yang membawa Vanessa masuk ke dalam bahaya. Dia mampu membunuh semua penjahat, namun dia tidak mampu membunuh dirinya sendiri. Colossus melihat Deadpool yang sedang bersedih. Kemudian dia mengatakan, mungkin di sini bukan keluarga yang diinginkan, tapi disinilah keluarga yang dibutuhkan. Deadpool adalah orang yang baik hatinya. Seharusnya dia ada di sini. Deadpool teringat dengan kata-kata Vanessa. Akhirnya Deadpool bersedia tinggal dan menjadi anggota X-Men. Terlihat di masa depan, ada seorang pria yang mempunyai tubuh separuh robot, sedang duduk di bangunan yang sudah hancur. Dia adalah Cable. Di situ juga terlihat dua tubuh manusia yang sudah kosong terbakar. Kemudian Cable mengambil boneka beruang yang kosong di sampingnya. Lalu dia memutar-mutar jam tangannya, dan pria itu terlihat kembali ke masa lalu. Sedangkan di markas X-Men, Colossus memberitahu pada Deadpool bahwa ada misi untuk X-Men di sekolah rehabilitasi. Di sana terlihat Rachel yang sedang mengamuk sambil membakar ayam. Loh, kok ayam? Mobil maksudnya. Lalu datanglah Deadpool, Colossus dan Megasonic yang sedang training menjadi anggota X-Men untuk mencoba menenangkannya. Namun tidak semudah yang difikirkan. Ternyata Rachel mampu mengeluarkan tembakan api dari tangannya. Kemudian dia menyerang anggota X-Men satu persatu. Deadpool dengan gagahnya mencoba mendekati Rachel secara baik-baik dan sopan. Namun kasihannya dia masih saja terkena serangan Rachel. Kemudian Deadpool melempar pedangnya ke arah Rachel, dan akhirnya Rachel pun mampu dilumpuhkan. Lalu Rachel dipakaikan kalung penghilang kekuatan yang mampu mematikan semua kekuatan mutan. Lalu terlihat sang kepala sekolah berterima kasih kepada Deadpool karena telah menghentikan perbuatan Rachel. Namun Rachel terlihat lebih memilih masuk penjara daripada kembali ke sekolahnya, karena di sekolah dia hanya disiksa dan disiksa. Lalu Deadpool melihat ada bekas siksaan di lehernya. Kemudian Deadpool mengeluarkan pistolnya dan menembak salah satu pegawai di sekolah itu. Deadpool berniat menembak sang kepala sekolah, tapi tembakannya terpleset. Meleset. Karena hal itu, Colossus menjadi marah karena Deadpool dengan senangnya main hakim sendiri. Akhirnya Deadpool dan Rachel dibawa ke penjara mutan. Di dalam penjara tanpa kekuatannya, Deadpool merintih kesakitan karena ada kanker ganas yang menggerogoti tubuhnya. Setelah kembali ke masa lalu, kemudian pria itu merampok mobil dan membobol beberapa toko. Kembali ke Deadpool, Rachel juga cerita bahwa dia sudah tidak tahan di sekolah itu karena dia selalu dibully karena gendut dan disiksa oleh sang kepala sekolah. Rachel berjanji bahwa setelah keluar dari penjara, dia akan membakar sang kepala sekolah secara hidup-hidup. Di dalam penjara, Rachel berniat mencari orang terkuat, dan dia akan merekrut orang tersebut dalam rangka untuk membalas dendamnya. Deadpool hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa, karena di lehernya masih ada kalung yang menghilangkan kekuatan supernya. Sekarang dia hanya bisa menahan rasa sakitnya. Kemudian terlihat pria setengah robot dari masa depan. Ternyata dia sedang memperhatikan berita tertangkapnya Deadpool dan Rachel, dan sekarang mereka di penjara. Dia terlihat sedang mempersiapkan diri dengan merakit persenjataan yang ada. Sedangkan kini Rachel masih saja mencari orang terkuat di dalam penjara. Tapi perbuatannya itu membuat dirinya dan Deadpool dipukuli oleh tahanan yang lain. Deadpool tak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan supernya.
Lalu dia menyuruh Russell agar berhenti menantang orang yang terkuat di dalam penjara. Namun, menyuruhnya agar berteman dengan siapapun kecuali dirinya. Kemudian terlihat terjadi ledakan di dalam penjara. Ternyata itu perbuatan Cable atau manusia setengah robot itu. Ternyata dia sedang mengincar seseorang. Kemudian dia menghajar semua petugas di dalam penjara. Terlihat Deadpool dan Russell yang sedang berlari. Saat berlari, mereka bertemu Cable. Ternyata Cable itu mengincar Russell dan berniat untuk membunuhnya. Kemudian Deadpool dengan sisa tenaganya melindungi Russell. Kemudian Deadpool melompat menjauhkan Cable dari Russell dan mengakibatkan tubuhnya terjatuh di atas meja, mematahkan tulangnya dan dia pun diam tak bergerak. Namun untungnya kalungnya sempat terjatuh. Deadpool pun bangkit dengan kekuatan supernya yang sudah kembali. Lalu dia menghentikan aksi Cable yang mencoba membunuh Russell. Saat diinterogasi, dia jujur bahwa dia datang dari masa depan. Mereka berdua pun bertarung dan sampai akhirnya terjatuh. Kemudian Cable mengambil koin milik Deadpool. Cable bingung dan bertanya, kenapa Deadpool melindungi anak itu? Deadpool mengatakan, dia tak peduli karena anak itu selalu menyusahkan dirinya. Ternyata Russell mendengar kata Deadpool dari kejauhan. Tak disangka, Deadpool menarik pemicu granat milik Cable. Akhirnya mereka berdua terpental dan terjatuh, berguling di tumpukan salju. Tak disangka Cable berhasil selamat, sedangkan kepala Deadpool menghantam batu dan dia terjatuh masuk ke dalam jurang. Saat sekarat, Deadpool kembali bertemu dengan Vanessa, namun dia masih tak mampu mendekatinya karena masih terhalang oleh dinding pemisah. Vanessa pun mengatakan, kalau seorang anak bisa memberi kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Deadpool pun teringat dengan Russell, namun dia tertarik dan kembali ke dunia nyata. Ternyata dia masih hidup. Kemudian menemui temannya yaitu Weasel, dan dia sadar mungkin Russell adalah jawaban atas kata-kata Vanessa. Kemudian Weasel mengetahui bahwa Russell akan dipindahkan ke penjara lain dengan keamanan yang super aman. Deadpool ingin membebaskan Russell dengan kekuatan yang ia miliki, tapi dia merasa masih belum cukup untuk bisa membebaskan Russell. Ditambah dia juga mendapat ancaman dari Cable. Kemudian Deadpool punya ide, jika dia akan merekrut anggota yang dinamakan X-Force dengan mengumpulkan orang-orang yang memiliki kekuatan super. Kemudian Weasel menyebar lowongan, sedangkan di dalam penjara, Russell melihat ada sel yang dijaga dengan sangat ketat. Dia berpikir pasti di dalam ada seorang mutan yang terkuat. Kemudian terjadilah kekacauan di dalam penjara. Di saat terjadi kekacauan, Russell tanpa pikir panjang, dia langsung memasuki sel itu sambil membawa makanan. Dia berniat mengajak mutan yang terkuat itu untuk bergabung dengannya. Tak disangka ternyata dia berhasil menemukan mutan di dalamnya. Ternyata dia merespon dan setuju membantu Russell. Kemudian ke Deadpool, dia sedang melakukan audisi. Dia pun merekrut beberapa orang memiliki kekuatan super yang berbeda-beda. Bahkan ada saja orang yang ikut audisi, padahal dia tak punya kekuatan super. Di situ terlihat satu peserta yang bernama Domino dengan kekuatannya yang berupa keberuntungan. Setelah audisi selesai, tak disangka di jalanan Weasel dihadang dan diculik oleh Cable. Di tempat persembunyiannya, Weasel diancam oleh Cable. Dengan terpaksa dia harus membocorkan semua rencana Deadpool untuk membebaskan Russell. Besoknya setelah mereka bangun kesiangan, terlihat sebuah truk yang sedang memindahkan tahanan mutan sudah berjalan. Di atasnya di dalam sebuah helikopter terdapat tim X-Force yang sudah bersiap-siap untuk menunggu waktu yang pas untuk aksinya. Mereka pun meloncat dari dalam helikopter dan turun dengan parasut. Semuanya tak sesuai dengan bayangannya. Terlihat mereka satu persatu melakukan pendaratan dengan tidak mulus. Dan akhirnya para anggota X-Force mati sebelum beraksi. Terlihat tinggal tersisa satu orang. Dia adalah Domino yang memiliki kekuatan keberuntungan. Dia berhasil mendarat dengan selamat, tentram, dan damai. Dia pun terus berlari dan selamat dari berbagai macam bahaya, dan dengan mudahnya masuk ke dalam truk yang membawa para tahanan, dan berhasil mengambil alih kemudi truk tersebut. Benar-benar kekuatan yang menakjubkan. Saat Cable akan menembak Domino, tiba-tiba matanya tersinar oleh cahaya yang berasal dari pantulan kaca spion. Tapi Cable berhasil melompat dan memasuki truk tersebut dan mencari Russell. Terlihat Deadpool sedang mengejar truk itu dengan sedikit melakukan gayanya.
Di dalam truk, Domino mencoba melawan Cable. Saat Cable akan menembaknya, tiba-tiba datanglah Deadpool, melompat ke dalam truk dan menyelamatkan Domino. Saat Domino sudah di tempat kemudi lagi, ternyata rem truk tersebut blong. Terlihat Deadpool yang sedang bersusah payah menghentikan Cable. Ternyata Rachel dengan enaknya kabur dan membebaskan teman monsternya itu. Dengan satu pukulan monster itu, jalan pun hancur. Bahkan truk tersebut sampai terjatuh dan hancur. Domino juga jatuh, tapi beruntungnya dia jatuh pas di atas balon. Ketika Deadpool siuman, lalu dia memanggil Rachel. Rachel pun bangun bersama sang raksasa Juggernaut. Lalu dia mendekati Deadpool dan merobek tubuhnya menjadi dua bagian. Dengan hati yang sabar, Deadpool meminta Rachel untuk ikut dengannya. Tapi Rachel menolaknya dengan sombong. Dia masih ingin menyelesaikan rencananya, yaitu membakar si kepala sekolah hidup-hidup. Dengan bantuan Juggernaut, Rachel menjadi percaya diri. Akhirnya Rachel pun meninggalkan Deadpool di tempat itu. Datanglah Domino kemudian menggendong Deadpool untuk pergi ke tempat Al. Deadpool terlihat sedang memulihkan diri dan kakinya yang sedang tumbuh lagi. Kemudian datanglah Dopinder, Weasel, dan Domino ke tempat Al untuk menjenguk Deadpool. Ternyata di belakang mereka ada Cable. Mereka pun sangat terkejut sampai hampir jantungan. Dia mendatangi Deadpool dan menyalahkannya karena gara-gara dia membebaskan Juggernaut, kini dia tak mampu menghentikan aksi Rachel sendirian. Cable mengatakan bahwa Rachel akan melakukan pembunuhan pertamanya dengan membakar kepala sekolah. Kemudian Rachel akan ketagihan dan terus-menerus membunuh dan membunuh. Ketika dewasa nanti, Rachel akhirnya akan membunuh keluarganya. Karena hal itulah yang membuat Cable pergi ke masa lalu dan ingin membunuh Rachel saat masih kecil. Deadpool mengatakan kepada Cable, "Kenapa kau tidak kembali ke masa lalu saat Rachel masih balita anjir?" Cable menjawab, kalau alat penjelajah waktunya tidak stabil dan dia hanya memiliki dua baterai. Satu untuk datang ke masa kini dan satunya lagi untuk dia kembali ke masa depan setelah misinya selesai. Mendengar hal itu, Deadpool tidak setuju dengan rencana Cable yang ingin membunuh Rachel. Deadpool ingin saat dia bertemu dengan Rachel, dia akan membujuknya untuk tidak membunuh siapapun. Dan Deadpool yakin sebelum Rachel melakukan pembunuhan pertamanya, terlebih dahulu dia akan mengubah Rachel menjadi orang yang baik. Mereka berdua pun akhirnya sepakat. Kemudian Deadpool mengajak Cable dan Domino naik taksi Dopinder dan pergi ke suatu tempat. Ternyata dia menemui Colossus, Megasonic, dan Yu-Gi-Oh untuk meminta bantuannya. Alangkah sialnya, ternyata Colossus terlihat masih kesal kepada Deadpool karena kejadian sebelumnya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke sekolahan. Sementara itu Rachel dan Juggernaut sudah sampai di sekolah rehabilitasi mutan. Mereka berencana membakar sang kepala sekolah. Tak lama kemudian di belakangnya datanglah Deadpool, Cable, Domino, dan Dopinder ke tempat itu. Namun Rachel tetap saja dengan lancangnya masuk ke sekolah itu dan mengincar sang kepala sekolah sambil menembakkan api dari tangannya. Sementara itu Deadpool dan yang lain harus menghentikan Juggernaut yang begitu kuat. Mereka bertiga kewalahan tak mampu menghadapi kehebatan Juggernaut. Tak lama kemudian datanglah Colossus, Megasonic, dan Yu-Gi-Oh. Mereka bersedia membantunya dan menghadapi Juggernaut. Kini Deadpool, Cable, dan Domino pun fokus menghentikan Rachel. Tapi mereka harus bertarung terlebih dahulu menghadapi para pegawai sekolah rehabilitasi. Ternyata Rachel berhasil memojokkan sang kepala sekolah. Saat Rachel akan membakar sang kepala sekolah, datanglah Deadpool dan Cable menghentikan kejahatan Rachel. Di luar terlihat Megasonic dan Yu-Gi-Oh sedang membantu Colossus untuk menghadapi Juggernaut yang begitu tampan. Waduh, maksudnya begitu kuat. Mereka menyetrum bokong Juggernaut dan mendorongnya masuk ke dalam kolam. Akhirnya Juggernaut dinyatakan mati. Di dalam sekolah terlihat Deadpool dan Cable kewalahan menghadapi Rachel yang semakin kuat dan semakin ahli dengan kemampuannya. Kemudian Deadpool dengan pelan-pelan mencoba memberi pengertian kepada Rachel supaya tidak membunuh siapapun. Deadpool juga meminta maaf kepadanya karena telah meninggalkannya di dalam penjara. Akhirnya usahanya sedikit membuahkan hasil. Ia pun memeluk Rachel, tapi Rachel masih belum mempercayainya. Kemudian Rachel menghantam dan melempar Deadpool. Deadpool pun tak menyerah dengan usahanya. Lalu dia memasangkan kalung penghilang kekuatan mutan dan mengatakan bahwa dia benar-benar minta maaf dan ingin berteman dengannya.
Tapi Russell masih belum percaya padanya. Kemudian Russell mengeluarkan kekuatannya dan berniat untuk menyerang Deadpool. Namun Cable terlihat berlari dan menembakkan pistolnya kepada Russell, tapi Deadpool menghalangi Russell. Akhirnya dia pun terkena tembakan Cable tepat di jantungnya. Russell pun jadi bingung, ada apa dengan Deadpool? Kenapa dia rela mengorbankan nyawanya demi melindungi dirinya? Russell pun menjadi tersentuh. Kemudian boneka beruang yang dibawa oleh Cable berubah menjadi bagus kembali. Itu menandakan bahwa di masa depan Russell tidak akan membunuh keluarganya. Dan ternyata Deadpool berhasil mengubah Russell menjadi seorang yang baik. Russell pun sangat sedih melihat keadaan Deadpool. Sampai akhirnya Deadpool pun mati. Tiba-tiba di dimensi lain Deadpool akhirnya bisa berkumpul kembali dengan Vanessa. Cable yang bersedih tapi tidak menangis. Dia terlihat memutar-mutar jam waktu miliknya. Di alam lain, Vanessa mengatakan pada Deadpool, kalau bukan sekaranglah waktunya Deadpool berkumpul dengannya. Nanti pasti akan ada waktunya mereka berkumpul kembali, dikarenakan masih ada orang yang membutuhkan bantuannya. Lalu terlihat bayangan orang-orang yang sedang ada di sekitar Deadpool. Vanessa mengatakan merekalah keluarga baru Deadpool, dan Vanessa akan menunggunya hingga nanti tiba waktunya mereka bersatu kembali. Kemudian Vanessa menciumnya. Lalu Deadpool tersedot kembali ke dunia nyata. Ternyata Cable memutar waktu dengan jam tangannya. Kembali di saat mereka baru turun dari taksi. Sebelum mereka menghadapi Juggernaut dan Russell, Cable terlihat meletakkan sesuatu di dada kiri Deadpool. Lalu semuanya berjalan seperti semula kembali. Saat Cable menembakkan peluru ke dada Deadpool, peluru tersebut tertahan oleh sebuah koin. Ternyata itu supaya Deadpool tidak mati terkena tembakannya. Lalu Deadpool sadar jika Cable telah menggunakan baterai terakhirnya untuk menyelamatkan dirinya, dan berarti dia tidak akan bisa pulang kembali ke masa depan. Dan Cable berencana untuk tinggal dahulu untuk sementara waktu. Lalu Russell sambil membawa pulpen mencoba melepaskan kalung anti mutan di leher Deadpool. Tapi untuk melepaskan kalung tersebut dibutuhkan sebuah kode. Lalu Domino dengan asal mengatakan kalau kodenya 7. Ternyata benar sekali. Setelah dipencet angka 7, kalung tersebut akhirnya terlepas. Kemudian mereka berjalan meninggalkan tempat itu bersama Russell yang sekarang sudah menjadi anggota keluarga baru mereka. Di belakang mereka, ternyata sang kepala sekolah berteriak sambil memaki-maki mereka. Dia mengatakan bahwa para mutan akan membusuk di penjara. Saat Cable akan meremukkan sang kepala sekolah, Deadpool mencegahnya. Dia tidak ingin ada kekerasan dan tidak ingin ada lagi pertumpahan darah. Tak lama kemudian muncullah Dopinder dengan taksinya. Lalu dia menabrak sang kepala sekolah. Sampai akhirnya sang kepala sekolah pun tewas seketika. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan sekarang terbentuklah anggota keluarga baru mereka. Film pun tamat. Dan untuk kalian semua jangan lupa untuk selalu menonton video di channel ini supaya editornya menjadi tambah bersemangat walaupun kopi sudah tak lagi hangat. Kalau begitu mari kita bakar saja kopinya. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi. Kudoakan semoga hari-harimu menjadi lebih berarti.